Halo teman-teman, gimana kabarnya? Semoga kalian sehat selalu dan dimudahkan rezekinya. Kembali lagi di channel Kang Film. Kali ini saya akan membahas alur cerita film yang berjudul Panfilop 28 yang dirilis pada tahun 2016 dan merupakan film yang diangkat dari kisah nyata. Film ini mengisahkan tentang perjuangan sekelompok 28 tentara Uni Soviet yang mencegat dan menghancurkan puluhan tank Jerman yang akan menuju kota Moskow. Dan pertempuran ini tersebut dikenal dengan Battle of Moscow. Tidak usah berlama-lama lagi bagaimana kisah selanjutnya, jangan skip video ini dan tonton videonya sampai selesai. Film berawal di sebuah kamp pasukan Uni Soviet. Di sana terlihat pasukan Uni Soviet sedang membuat rencana untuk mempersiapkan sebuah pertempuran melawan tank Nazi Jerman. Seorang letnan sedang menggambar sebuah tank milik Jerman, kemudian ia menjelaskan seluruh bagian tank Nazi secara detail, mulai dari kelebihan tank tersebut hingga kekurangannya. Ia mengatakan kalau tank Nazi memiliki berat 60 ton yang mampu menyeberangi danau, dan tank Nazi juga dilengkapi dengan dua senapan mesin. Kemudian letnan mengambil bom Molotov yang akan digunakan untuk melawan tank Nazi Jerman. Setelah itu, letnan memerintahkan salah satu pasukannya yang bernama Moskalenko untuk mencari bahan-bahan untuk membuat tank tiruan yang akan mereka gunakan sebagai latihan bertempur melawan tank Nazi. Moskalenko kemudian mendapat bahan-bahan membuat tank tiruan dengan menggunakan kayu, dan mereka semua saling bekerja sama membuat tank tersebut. Singkat cerita, akhirnya tank tiruan selesai dibuat, dan mereka langsung menggunakan untuk latihan tempur. Lalu letnan menjelaskan bahwa pasukannya harus memanfaatkan bom Molotov dengan baik, dan mereka harus melempar bom ke tank Nazi dengan tepat dan akurat karena jika telat sedikit saja bom tersebut bisa saja meledakkan mereka sendiri. Sedangkan di tempat lain, para petinggi sedang mengadakan rapat yang dipimpin oleh Kapten Combat. Mereka sedang menyiapkan strategi untuk menghadapi 4 divisi tank Nazi dan 3 divisi infanteri. Kapten Combat juga menjelaskan mengenai rute yang akan dilewati para tentara Jerman, dan misi mereka adalah mencegah dan menghentikan pasukan Jerman yang akan melewati sebuah jalan yang bernama Volokolamsko untuk menuju kota Moskow. Oleh karena itu, mereka harus berjuang habis-habisan melawan pasukan Jerman untuk mempertahankan wilayah tersebut. Sebelum berangkat menuju medan pertempuran, Kapten Combat memberikan pidato dan motivasi kepada para pasukannya agar pasukannya berjuang sampai titik darah penghabisan melawan pasukan Nazi yang telah menginvasi negaranya, serta mencegah pasukan Nazi mencapai kota Moskow, karena kota Moskow merupakan jantung dari negara Uni Soviet. Kemudian mereka bergegas pergi menuju Volokolamsko. Saat sampai di lokasi, mereka langsung membuat parit sampai di pagi hari. Malam harinya, seorang komisaris politik bernama Kloskov melaporkan ke markas pusat bahwa mereka belum melihat kedatangan pasukan Nazi, dan kondisi sampai saat ini masih aman-aman saja. Markas pusat meminta mereka untuk tetap siaga. Mereka juga diberitahu bahwa markas pusat akan mengirim komandan artileri untuk membantu mereka. Saat jam 5 pagi, pasukan Jerman ternyata sudah mengetahui bahwa ada pasukan Uni Soviet yang sudah bersiap di Volokolamsko. Dan para tentara Jerman terlihat sedang melakukan persiapan untuk menyerang para tentara Uni Soviet yang berada di sana. Mereka menyiapkan beberapa artileri yang akan ditembakkan ke para tentara Uni Soviet. Setelah koordinat sudah tepat, artileri langsung ditembakkan. Mendapat serangan itu, para tentara Uni Soviet hanya bisa berlindung di parit-parit yang telah mereka buat. Pasukan Jerman yang merasa serangannya sudah bisa menghancurkan para tentara Uni Soviet, mereka beserta puluhan tanknya bergerak maju. Tentara Uni Soviet yang mengetahui itu langsung segera bersiap di posisinya masing-masing. Setelah mereka diberitahu posisi musuh, tentara Uni Soviet segera membalas serangan. Karena serangan itu membuat tentara Jerman merasa terpojok dan mereka meminta bantuan dari udara. Tak lama, Angkatan Udara Jerman atau biasa disebut dengan Luftwaffe datang membantu mereka dan menyerang tentara Uni Soviet. Komandan dari Uni Soviet kemudian menghubungi Kapten Combat yang berada di markas pusat. Komandan mengatakan bahwa dia tidak membantu lagi karena ada pesawat Jerman yang akan menyerang mereka. Dari kejauhan terlihat para tentara Jerman datang mendekat, dan seketika tentara Uni Soviet langsung menyerang mereka.
Hingga akhirnya tentara Uni Soviet berhasil melumpuhkan banyak sekali tank-tank Nazi Jerman. Dan para tentara Nazi beserta tank yang tersisa memilih mundur untuk mengatur ulang strategi. Kini pasukan Uni Soviet berhasil memukul mundur tentara Jerman untuk sementara waktu. Komisaris Kloskov kemudian melaporkan atas keberhasilannya memukul mundur tentara Jerman beserta tank-tanknya kepada Kapten Kombat yang berada di markas. Mendapatkan laporan itu, Kapten Kombat memerintahkan pasukannya untuk tetap siaga, karena ia tahu bahwa Jerman akan menyerang lagi dengan serangan yang lebih besar dan lebih dahsyat. Dan benar saja, tidak lama kemudian para tentara Jerman kembali bersiap menembak dengan artileri yang jumlahnya lebih banyak. Lalu tentara Jerman menyerang dengan menghujani tembakan. Akibat serangan itu, tentara Uni Soviet banyak yang terluka dan bahkan tewas. Mereka segera mengevakuasi para tentara yang sudah tewas maupun yang sudah terluka. Sementara pasukan Jerman beserta tank-tanknya mulai bergerak menuju Volokolamsk dengan jumlah pasukan dan tank yang lebih banyak lagi. Sedangkan Komisaris Kloskov melapor ke markas pusat. Ia mengatakan bahwa mereka baru saja mendapat serangan dari tentara Nazi Jerman yang mengakibatkan tentara Uni Soviet banyak yang terluka bahkan tewas. Dan kini hanya tersisa 28 tentara saja yang masih selamat, serta hanya menyisakan beberapa senjata yang masih bisa digunakan. Ia juga mengatakan bahwa mereka sedang membutuhkan bantuan. Akan tetapi, Kapten Kombat menjawab kalau markas pusat tidak bisa mengirimkan bantuan. Lalu Kapten Kombat memerintahkan untuk tetap berjuang meski kekurangan pasukan dan pasukan senjata. Komisaris Kloskov dan para pasukannya langsung menyiapkan semua senjata yang tersisa termasuk bom Molotov. Dan kini 28 tentara Uni Soviet akan berjuang mati-matian untuk menghadapi serbuan tentara Jerman beserta puluhan tanknya. Dan sudah jelas ini sebuah pertempuran yang sangat tidak seimbang. Sebelum bertempur, salah satu tentara yang bernama Dani terlihat sedang berdoa kepada Tuhan. Sementara itu, para tentara Jerman beserta puluhan tanknya sudah mulai mendekat. Tentara Uni Soviet membuka pertempuran dengan tembakan anti-tank. Dan serangan tersebut dibalas oleh tentara Jerman dan akhirnya pertempuran pun dimulai. Meskipun para tentara Uni Soviet hanya menggunakan senjata seadanya, sejauh ini mereka bertempur dengan luar biasa. Hingga banyak tank tentara Jerman yang berhasil mereka hancurkan. Karena begitu banyaknya tank dan tentara Jerman, akhirnya mereka pun kehabisan amunisi. Saat ini, mereka yang masih hidup hanya bisa bersembunyi di parit-parit saja dan tinggal menunggu kematian. Sementara para tentara Jerman beserta tanknya mulai bergerak maju mendekati parit-parit tersebut. Tentara Uni Soviet mencari apa saja yang ada di sekitarnya untuk dijadikan senjata dan menyerang tentara Jerman yang sedang mendekat. Di saat para tentara Jerman semakin mendekat dengan mereka, tiba-tiba tentara Uni Soviet yang lain berhasil menghabisi seluruh tentara Jerman yang mendekat dengan senjata mesin. Komandan tank Jerman yang melihat serangan kejutan itu, dia pun mengurungkan niatnya untuk maju dan memutuskan untuk mundur bersama tank-tank lainnya. Dia mengira di lokasi tersebut masih banyak tentara Uni Soviet yang bersiap menghadang mereka. Berkat perjuangan yang tak kenal lelah dengan keberanian yang luar biasa untuk melindungi Moskow dan tanah air, mereka akhirnya para tentara Uni Soviet berhasil memukul mundur para tentara Jerman, meskipun hanya berjumlah 28 pasukan tentara saja. Dan kini hanya tersisa Komisaris Kloskov, Dani, Moskalenko, dan 3 tentara lainnya yang berhasil selamat dari pertempuran tersebut. Dan film pun selesai.
Terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah menonton video ini sampai selesai. Jika dirasa channel ini bermanfaat, bisa tolong bantuannya untuk tekan tanda tombol like, subscribe, dan jangan lupa aktifkan loncengnya. Kalau sudah, saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.